Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah rekaman penyampaian materi dari saya tentang pembelajaran produktif pemrograman berbasis objek atau PBO oleh saya sendiri Kavi Gunardi Eskom untuk Sekolah Menengah Kejuruan Teksas dan IPA Salam Karawang. Submaterinya adalah tentang tipe data dan variabel di dalam Java. Berikut adalah rekaman pembelajaran materi tersebut. Nah, silakan kalian coba-coba dulu membuat atau membuka NetBeans-nya. Ya, jadi membuka NetBeans itu, ini Bapak akan contohkan. Jadi di laptop kalian, ini contohnya adalah laptop kalian. Ya, ini Bapak pakai semacam simulasi laptop, ya, yang sudah terinstall NetBeans tentunya ya, sudah terinstall NetBeans. Nah, NetBeans ini kalian klik 2 kali. Kalau sudah kalian berhasil kemarin menginstal NetBeans-nya, kalian klik 2 kali. Tunggu hingga prosesnya selesai, sedikit lama, nanti loadingnya juga lama. Nah, kalau udah kalian klik 2 kali, terus ada muter-muter kayak gitu, udah biarin aja. NetBeans memang aplikasinya berat, jadi jangan kalian paksakan. Ya, nanti kebuka seperti ini. Ini adalah untuk membuat project baru. Jadi setiap kali kalian membuat tugas dari Bapak, itu kalian buat project baru. Nah, caranya adalah klik yang bagian ini nih, kotak warna orange. Di bagian pojok kiri atas, ya, pojok kiri atas di sini, ya, ada 3 tombol. Ini adalah untuk buat project baru, ini yang putih, ya, pojok kiri paling atas yang di bawah menu file, terus di bawah menu edit ada yang warna orange, dan yang di sebelahnya ada kayak semacam kebuka gitu ya. Nah, yang harus kalian klik adalah yang tengahnya, yang ini berarti, yang warna orange ini. Ya, jadi kalian yang warna orange itu diklik, ini adalah cara untuk membuat project baru. Di video Bapak ketika cara instalasi NetBeans juga sudah diterangkan bagaimana cara membuat project baru di NetBeans. Ya. Ini diklik Java-nya, kemudian pilih yang project-nya. Kalau kalian pertama kali buka biasanya ada loading dulu, tunggu hingga loadingnya selesai, diklik Java, diklik Java Application, pilih Next. Nah, tadi ada yang nanya ke WA Bapak, Pak, kenapa di saya next-nya nggak ada? Coba di kalian close dulu, di close dulu NetBeans-nya, dibuka lagi, terus ketika diklik project baru ini, ada loading di sini, tunggu dulu. Setelah loadingnya selesai, diklik Java dan dipilih Java Application. Baru kalian klik next. Biasanya udah muncul next-nya. Nah, lalu di sini kalian kasih nama project-nya. Misalkan sekarang kan pertemuan ketiga, kasih nama pertemuan ketiga. Enter, finish. Nah, nanti setelah kalian tadi klik finish, itu di bagian sini, di bagian kanan atas juga di bagian project, ya, diperbesar. Nah, projectnya itu ini lambangnya adalah seperti lambang secangkir kopi, tapi cangkir kopinya warna merah ya. Nah, itu adalah satu project di NetBeans. Ya, ini Bapak contohkan lagi di sini. Nah, ini ya, yang tadi pertemuan 3. Jadi di samping kopinya ini, cangkir kopinya ini ada plus, ini bisa diklik. Nah, terus ada plusnya lagi bisa diklik. Pokoknya yang plus itu bisa diklik semua. Nanti akan semacam keluar project lain di dalamnya. Nah, yang libraries ini nggak usah diklik. Kalian cukup klik yang pertemuan ketiga yang sesuai dengan nama projectnya. Kalau ini kalian tidak kelihatan, ini Bapak perbesar lagi. Nah, di bagian sini, ya, jadi ini tadi secangkir kopi ini kan plus, nanti bisa diklik langsung jadi min, tapi keluar yang ini, yang short package. Yang short package ini plus, diklik lagi jadi min, keluar yang project 1A. Nah, keluar lagi yang project 1A, jadi keluar anak-anaknya di bawahnya. Ya, nih di bagian sini. Nah, ini adalah yang kotak merah ini segini gitu ya, secangkir kopi ini yang ada lambang kopi warna merah ini, itu disebut dengan satu project NetBeans. Nah, yang nanti jadi kalau hitungannya aplikasi itu satu project. Ya. Nah, ini Bapak besarkan lagi. Karena kalian kan kebanyakan di handphone jadi harus Bapak bisa kecil perbesar ya. Nah, ini adalah segini itu satu project NetBeans. Ya, satu project NetBeans, dan ini adalah codingannya nih. Nah, ini yang sebelah sini, ya.
Ini codingannya, ini codingannya simple, hanya menampilkan hello world sama hello nama Bapak sendiri. Ya, di sini codingannya. Ini kalau kurang jelas Bapak perbesar lagi. Ya, ini codingannya. Ya. Nah, yang di bawah sini, yang di bawahnya, yang di bagian ada namanya output, itu adalah hasil keluarannya. Jadi ini kalian coding di sini, ketika di running akan mengeluarkan kata-kata ini. Ya, jadi yang hello ini codingan, ini adalah keluarannya. Codingan ini outputnya. Jadi kalian itu nanti harus mengcoding. Nah, codingnya di run-nya gimana? Maksudnya di run itu dijalankan. Ya, dijalankan di tadi kan ada Bapak jelaskan tentang menulis, menguji. Nah, mengujinya itu di sini. Jadi diuji apakah benar codingan ini benar. Kalau benar keluar seperti ini. Kalau salah nanti ada bacaan error. Seperti itu. Ya. Kita contohkan di sini. Jadi ini adalah satuan project dan ini nama kelasnya ataupun nama codingan kalian di sini. Nanti codingan kalian dimasukkan ke sini. Ya, kalau kalian bertiga, misalkan kalian bertiga nih, satu laptop ini bertiga ya, tinggal bikin project baru. Misalkan ini pertemuan ketiga, terus temannya lagi, misalkan mau bikin baru lagi untuk temennya, tinggal bikin tiga. Pilih lagi yang tadi, yang ini nih, yang warna kuning, di sana satu laptop untuk bertiga. Ya, tinggal pilih Java, Java application, next, misalkan nama yang kedua itu nama temennya adalah Jajang misalkan gitu. Di sini ya udah pertemuan 3. Nah, Ya, Pak, saya nanti kalau kalian satu laptop berdua, ya berarti yang pertemuan ketiga ini milik kalian. Nah, yang satu orangnya lagi project yang berbeda, yaitu di pertemuan ketiga Jajang ini. Misalkan temennya yang satu adalah eh, siapa namanya Ahmad, yang kedua adalah Jajang. Nah, Ahmad yang di pertemuan ketiga ini, Jajang di pertemuan ketiga Jajang ini ya. Jadi gitu. Jadi berbeda-beda. Nih, ini ke Jajang yang sini. Terus ke yang Ahmad tinggal diklik yang ini. Jangan patokannya jangan yang atas ini ya, tapi patokannya yang di samping ini. Ya, setelah klik 2 kali ya, nanti di bagian di sini bagian editor ada banyak bacaan di sini nih. Nah, kalian tempatnya coding di sini. Jangan salah ya posisinya. Posisi coding itu harus tepat karena kalau salah ya tidak akan keluar nanti alias error. Nah, coding kalian itu posisinya harus benar. Posisinya itu berada di antara dua kurung kurawal ini. Yang ada bacaan todo, code application logic here. Nah, di sini tempat kalian coding adalah di sini. Pokoknya di antara dua kurung kurawal ini. Nah, ini ya pasangannya kurung kurawal ini. Nah, jadi di NetBeans itu selalu dibatasi oleh yang namanya kurung kurawal dan kurung kurawalnya selalu berpasangan. Ya, jadi kalau kalian pasangannya hilang satu, kalian Bapak hapus, itu bahkan terjadi error. Ya, merah tuh tandanya error di sini. Tapi ketika kalian kembalikan lagi, tadi kurung kurawalnya errornya hilang. Nah, nggak ada merahnya ya. Nah, itu. Jadi kalau kalian coding, kalau misalkan ada merah-merahnya di NetBeans itu berarti error. Kalau nggak ada merahnya berarti benar. Seperti itu ya. Nah, kalian posisinya coding nanti di sini. Di to do code application logic here di sini. Tempat kalian coding di sini di to do code application logic here ini di sini tempatnya coding. Itu kalian bisa melakukan apa yang namanya output. Output itu jadi nanti mengeluarkan suatu kata-kata atau mengeluarkan apapun sesuai dengan yang ingin di-outputkan. Ya, contohnya seperti ini. Ya, contohnya ini di sini sistem .out.println hello world. Nah, sistem .out.println ini adalah fungsinya atau codingan ataupun code ataupun ketikan ya yang fungsinya untuk mengeluarkan kata-kata ataupun mengeluarkan nanti variabel, isi dari sebuah variabel. Nah, di sini kata-katanya adalah yang di dalam kurung 2 ini. Dia mau mengeluarkan kata-kata hello world ya. Kalian kan harus kalau mau mengeluarkan kata hello world harus pasti hafal ya sistem .out.println ini. Nah, sedangkan sistem .out.println di Java itu S-nya harus gede, sistemnya di sini pakai sistem bahasa Inggris pakai Y jadi sistem gitu ya, .out.println. Dan biasanya kalian lupa gitu entah itu S-nya kecil ataupun Y-nya pakai I gitu ya. Dan
kesananya kalian lupa lah istilahnya kayak gitu ya. Sedangkan output ini sangat penting ketika kalian melakukan coding. Nah, caranya di NetBeans ini ada dipermudah. Jadi di posisi ini ya, di posisi to do tadi yang tadi Bapak di sini. Nah, ini bisa dihapus ya, kalian hapus boleh. Kita belajar output terlebih dahulu. Caranya adalah di bagian ini ya dituduh, boleh dia bawahnya ataupun yang tuduhnya dihapus asalkan masih di dalam kurung kerawal ini. Kalian tuliskan SOUT, kemudian langsung pencet tabulasi di keyboard. Nah, langsung dia akan secara otomatis mengeluarkan sistem titik out titik inline. Ketika di sini kecil semua SOUT, kemudian pilih tab. Nanti secara otomatis dia akan mengeluarkan sintak output secara berbarengan. Nah, itu dibantu oleh NetBeans codingan kalian. Nah, NetBeans itu cukup sampai di situ. Dia membantu codingan supaya lebih cepat dan benar gitu ya. Jadi tidak akan salah kalian ketika error. Karena kalau kalian codingnya seperti ini, misalkan kalian S-nya kecil, pakainya I, gini. Ini error. Tuh, merah di sini ya. Salah. Tapi ketika kalian ininya S-nya gede, kapital, pakai Y, nah ini sistem titik out titik inline. Ya, ini akan benar. Nah, ini adalah output. Ya, jadi Bapak tekanan ini adalah output. Outputnya apa ya? Tergantung apa yang akan kalian keluarkan di dalam dua kutip dua ini, di dalam di antara dua kutip dua ini. Misalkan kalian mau mengeluarkan, nah setelah kalian coding kalian beres, tidak ada error, tidak ada merah, kalian merunningnya. Running itu jadi mengeksekusi program kalian benar apa salah. Jadi kalau tadi di pemrograman itu adalah menulis, menguji, dan memperbaiki. Nah, di sini kita sudah sampai tahap ke menguji. Diuji codingan kalian itu benar apa salah. Ya, caranya adalah diklik yang tanda play atau tanda segitiga hijau di sini, di atas ini nih. Ada kalau didekati ke kursor kalian, didekati di atasnya ada namanya Run Project. Ya, jadi di atas ini nih. Ya, kelihatan kan? Di atas nih Run Project. Di bawah menu Tools, nah di situ ada segitiga warna hijau, itu diklik. Nah, kalau udah diklik, ditunggu, nanti ada loading seperti ini. Di bawahnya, kalau kalian ini bisa melihat ya, di bawah sini nih, di bagian output, nanti setelah loading di sininya selesai, nanti akan mengeluarkan hasil dari codingannya yang tadi, yang kalian masukkan. Kalian kan coding output, outputnya yang dikeluarkan adalah halo, nama saya Kavi. Nah, di sini ya. Nih. Halo, nama saya. Maka di sini pun keluar. Halo, nama saya Kavi. Nah, ini untuk satu baris. Jadi, untuk mengeluarkan satu baris di dalam codingan itu, output satu baris, itu menggunakan ini. Sistem titik out titik inline. Atau tadi dipermudah di NetBeans ini cukup dengan mengklik SOUT tab, ya, SOUT tab, kemudian masukkan halo, nama saya Kavi di sini. Nah, ini prakteknya. Kita udah sampai output. Nah, setelah output ini kalian bisa, kita akan kenalan lagi dengan yang namanya tipe data. Kemarin juga mungkin sudah pernah dibahas juga, tipe data dan variabel. Nah, seperti yang kemarin Bapak ajarkan, ya, kita ada tipe data itu ada 3 bagian, ada 3 jenis, gitu ya, 3 jenis data. Ini adalah jenisnya, yang kedua ini, bagian bawahnya ini adalah namanya. Jadi ini jenis, di bawahnya adalah nama. Ya, jenis, nama. Jenis yang pertama adalah numerik atau data-data, ya, atau data-data yang isi datanya hanya berisi angka. Itu jenis yang pertama. Numerik itu hanya angka. Misalkan seperti NIS kalian kan datanya kan angka semua. NIS kalian kan misalkan 201 bla 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 bla. 19 2 berapa. Nah, itu kan isi datanya NIS kalian itu kan angka semua. Itu masuk ke dalam jenis numerik. Nah, jadi nanti numerik itu ada 2. Nanti ya jenis numerik itu ada 2. Ada yang integer untuk datanya yang tidak ada komanya, double yang ada komanya. Jadi NIS kalian itu masuknya numerik, namanya adalah integer karena NIS kalian tidak ada komanya. Ya, paham sampai situ ya? Jadi di dunia ini data itu kalau yang angka-angka saja itu numerik,
namanya adalah integer untuk data yang tidak ada komanya. Untuk yang ada komanya, misalkan 0,5, 1,7, 2,14, 5,10. Nah, itu adalah double. Pahami dulu sampai situ. Ya. Jadi data itu ada yang numerik, kemudian yang kedua ada karakter. Karakter ini adalah untuk data-data yang ada hurufnya. Ya, contohnya nama kalian. Nama kalian kan isinya huruf semua. Ada nggak namanya di sini di siswa RPL 1, 2, 3 ataupun Assalam yang namanya ada angkanya? Misalkan Muhammad Abdullah 1 misalkan itu. Jajang Jainal 12 misalkan bisa, ada nggak? Ada angkanya. Kan nggak mungkin ya kalau nama. Nah, nama itu termasuk dalam tipe data karakter. Ya, tipe data karakter. Nah, jadi kalau NIS itu masuknya numerik karena angka semua, kalau nama itu karakter karena dia huruf semua. Nah, namanya itu ada dua. Nah, kalau ini jenis, kalau ini yang integer double ini adalah nama-nama yang dimengerti oleh si komputer. Ya, jadi komputer itu dia tidak mengerti numerik, karakter, logika, dia hanya mengerti integer, double, string, char, dan boolean. Ya. Nah, untuk karakter ini string itu adalah untuk yang banyak karakternya. Contohnya nama kalian kan karakternya kan misalkan ada nama Bapak sendiri Kahfi Gunardi. KAHFI 5. Nah, itu masuk ke dalam string. Ya, misalkan jenis kelamin kalian kan cuma P atau L. Kalau enggak P atau L kan enggak ada ya, enggak ada yang selain P dan L kan jenis kelamin. Nah, itu masuknya ke dalam char. Nah, kalau logika ini ada dua, true dan false. Dikenal juga dengan namanya adalah boolean. Nah, coba kemarin kan sudah Bapak coba juga ke kalian ya. Jadi kalau numerik itu angka, karakter itu huruf, true dan false itu logika. Kemudian komputer kenalnya integer untuk numerik yang tidak ada komanya. Ini sekalian tidak ada komanya itu integer namanya. Umur, misalkan umur juga kan kalian kan tidak ada komanya. Double untuk numerik yang ada komanya. Contohnya saldo rekening misalkan 700.000,50 misalkan seperti itu, itu pakainya double. Untuk data yang abjadnya lebih dari satu, contohnya nama kalian pakai string, kalau yang hanya satu, misalkan P atau L ataupun golongan darah ya itu masuknya adalah ke dalam cat. Kan golongan darah kan ada A, ada B, kalau nggak B ya C, ada C ya, AB, O. Nah itu golongan darah masuknya ke dalam cat. Intinya yang sedikit abjadnya ataupun hurufnya itu adalah cat. Nah, boolean itu adalah isinya true dan false. Ini tidak kita bahas yang true dan false ini, kita pakainya ini yang numerik ataupun enggak karakter. String, S-nya gede loh. Kalau string di Java itu S-nya gede. String kelas sama dengan ini. 11 RPL 4. Nah, ini adalah cara yang kedua. Cara yang kedua untuk memasukkan, kalau tadi kita outputnya langsung, ya. Kalau ini outputnya pakai tipe data dan variabel. Ya, ini contoh string kelas int. Nih, tulisannya gini. Kalau string tadi S awalnya gede, ini aturan dari sananya ya, bukan Bapak yang bikin. Jadi aturan dari sananya, kalau di Java itu, kalau penulisan string, itu S-nya besar, ataupun kapital, ya, lebih dikenal dengan kata kapital. Tapi kalau integer, itu I-nya semua, int-nya itu kecil semua. int misalkan nomor. Nah, di sini kalau penulisan tipe data itu tidak boleh tidak sama dengan aturannya. Aturannya jadi kalau tipe data ini int kayak gini. Nah, kalau variabel aturannya itu tidak boleh pakai spasi. Jadi kalau kalian menuliskan nomor HP, misalkan nomor HP kayak gini, salah. Yang benar itu nomor, kalaupun mau diginiin bisa nomor HP, misalnya gitu disambung. Atau enggak kalian pakai underscore gini. Boleh seperti itu. Nomor HP sama dengan, nah bedanya kalau string juga itu ya, string itu pakai dimasukkan setelah sama dengannya, itu dimasukkan menggunakan ini nih, apa namanya ini? Kutip 2 ya.
menggunakan kutip 2. Tapi kalau integer cukup kalian langsung masukin aja. 0, 8, 5, 6, 7 itu. Ya. Cuman kalau integer itu kalau ada 0 di depan biasanya 0-nya tidak terbaca. Ya, 0-nya tidak terbaca karena ya disangkanya 0 kan tidak ada angkanya. Jadi biasanya untuk nomor HP itu biasanya ya pakainya 62 8 berapa gitu. Itu titik koma. Seperti itu. Nah, ini ya contoh ini adalah input. Kalau tadi kan kalian Bapak ajarkan output. Kalau ini adalah input. Nah, input ini hanya masukin data doang. Ya, hanya memasukkan data, tidak bisa mengeluarkan data karena yang namanya input ya masukin. Nanti pertemuan selanjutnya Bapak akan ajarkan kalian bagaimana caranya inputnya bebas. Ini inputnya masih kita Bapak batasi dulu. Inputnya cukup diketikkan dalam codingannya, tapi nanti di pertemuan selanjutnya kalian akan bisa mengetik di sini inputannya. Jadi kalian tulis di bawah inputan ini inputnya mau ngeluarin apa, nanti dikeluarkan itu yang bakal keluar. Tapi kalau sekarang inputnya masih kita coding di dalam sini. Ya, ini adalah input, sedangkan ini adalah output. Yang keluar di bawah sini hanya outputnya. Jadi ketika kita di running, ya, kita eksekusi lagi, kita uji lagi, kita run, itu yang akan keluar hanya yang di output saja. Ya, kita run, ya di bawahnya bisa kalian gedekan lah ya, zoom ya. Yang keluar hanya di outputkannya saja. Nih, yang sebelah sini sampai ini. Nah ya, yang keluar hanya pakai sistem titik out titik println saja. Yang string kelas ataupun integer nomor HP itu tidak keluar karena ini adalah input. Sedangkan yang keluar hanya output. Ya, keluar di sini hanya output. Yang di sini itu input. Ya, jadi hari ini kita sudah belajar output, tipe data, variabel, juga input. Bagaimana kalau input mau dikeluarkan, Pak? Nah, input dikeluarkan itu sama juga. Caranya adalah menggunakan sistem titik out, titik println. Ya. Caranya adalah sama. Kita enter lagi ke bawah, enter. Ya, ke bawahnya tadi di bawah sini, ya. Di bawahnya kita tuliskan SOUT tab. Jadi kalau kalian di sininya kelas, mau mengeluarkan kelas ya tinggal masukin di sininya kelas. Ataupun kalau mau dirubah dua-duanya, mau dikeluarkan dua-duanya ya cukup SOUT tab di ini jadi dihapus ya kutip duanya jadi nomor underscore HP. Gini. Ya, intinya kalau kalian mau nah, nih lihat ya. Bagusnya NetBeans itu kalau kalian salah itu pasti ada merahnya. Sini nih, merahnya. Kenapa ini merah sedangkan di sini kata-katanya benar, ya? Kalian cek lagi. Ini kan merah nih. Merahnya. Merahnya katanya di sini di nomor HP. Kenapa ini salah? Coba lihat ke atasnya. Ternyata H-nya itu harus kapital. Kalian bikinnya harus kapital. Jadi di bawahnya juga kalau kalian bikinnya kapital ya di bawahnya juga harus kapital. Nah, baru kan benar. Jadi coding itu seperti itu. Kalian kalaupun salah satu huruf saja, entah itu kapitalnya saja salah ataupun spasinya salah ya salah. Ya. Kalaupun kalian dirubah di sini nih jadi hanya kecil. Ininya hanya jadi kecil. Baru benar. Seperti itu. Ya, jadi coding itu harus benar. Codingannya setiap sintak itu ngaruh ke semuanya. Jadi banyak aturan di coding itu ya. Nah, ini baru kalian bisa running lagi. Dijalankan, dipencet hijaunya. Tuh, kan? Keluar ya. Nih. Kalau yang tadi kan sampai nomor HP. Nah, ini tuh keluar kelasnya nih. Sekarang. Ya. Seperti itu. Ya. Itu materi dari Bapak. Ya. Tugasnya kayak gini. Jadi ada hello, nama, kelas, alamat, nomor HP. Nama lagi, kelas lagi, alamat lagi, nomor HP lagi. Pertemuan dari Bapak cukup sekian. Silakan kerjakan tugas-tugasnya.
Oke, Bapak akhiri pertemuan kali ini. Kurang lebihnya silakan searching sendiri di internet. Bapak cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan tugas.